Jangan sampai tetangga kita melihat setiap hari ke gereja, setiap hari sembahyang, tapi kelakuannya setiap hari berdoa Bapa kami, kelakuannya bukan seperti Allah Bapa, tetapi seperti genderuwo, seperti iblis, seperti setan. Kiranya ini bukan alas rumah rohani yang baik. Usahakan sampai tetangga orang lain melihat, oh pantesan dia sabar, oh pantesan dia murah hati, oh pantesan dia rendah hati, karena dia adalah anak Allah, karena dia adalah saudara Kristus. Dengan demikian, fondasi hidup iman kita sungguh kuat, bukan hanya dalam doa formal, tetapi lewat senyuman, lewat sapaan yang ramah, lewat kalau kita tidak bisa menyembuhkan, paling tidak menyakiti. Di situ kita sudah membangun satu rumah rohani yang kokoh, yang diterima oleh Allah, yang juga dapat menerima Allah untuk hadir dalam rumah rohani kita. Walaupun sederhana, walaupun kecil, tetapi Allah yang maha besar tetap sudi dan bisa masuk ke dalam rumah rohani kita. Kudus bergembira di surga sebab telah mengikuti jejak Kristus. Mereka telah menumpahkan darah demi Dia sehingga kini bersukaria bersama Ia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta kita memperingati Santo Dionysius dan Redemptus. Santo Dionysius dan Redemptus hidup di awal abad 16 dan Santo Dionysius lahir berasal dari Prancis Utara, sedangkan Bruder Redemptus berasal dari Portugal. Mereka mengikuti para pelaut dari Portugal ke Asia hingga mereka sampai di Aceh. Mereka mewartakan dan akhirnya ditolak dan dibunuh, dimartir di Aceh. Kelihatannya memang ini suatu kegagalan, tetapi bukankah benih yang tumbuh harus mati dulu? Kita bersyukur atas teladan keberanian hidup mereka untuk mewartakan karya Tuhan dalam panggilan hidup mereka. Marilah kita sekarang hening sejenak, kita mengakui dosa, kesalahan, dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan dan dipantaskan untuk merayakan karya keselamatan Tuhan dalam Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi namamu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabdamu di tengah masyarakat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa-bangsa yang benar, yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya, benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan orang-orang lemah akan diinjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Refrain.
Berkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kiranya kemanjuran. Berikanlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati Engkau dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia yang menerangi kami. Lihatlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Refren. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana dan membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau pada masa kampanye, entah pilkada, pilpres, atau pemilihan legislatif, kita seringkali mendengar atau bahkan membaca spanduk-spanduk dengan slogan, "Kami memberi bukti, bukan janji. Kami memberi karya, bukan sekedar kata," dan lain sebagainya. Hafal. Karena memang harapan masyarakat yang dilayani demikian. Tidak perlu janji yang muluk-muluk, tetapi yang dilakukan tidak ada. Tidak perlu kata-kata, pidato-pidato, tetapi hasilnya juga tidak. Bukan hanya dalam dunia politik, rupanya dalam hidup beriman kita pun demikian. Tuhan tadi mengingatkan kita, "Hei, kalian umatku, jangan memberi janji saja, tetapi berikanlah bukti iman." Bukti iman itu tampak dalam perbuatan-perbuatan. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Melakukan. Dan kita lewat baptisan telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi saudara Kristus. Namanya anak dengan Bapa harusnya ya ada mirip-miripnya. Bukan cuma manggil Bapa, tetapi wajahnya juga beda, kelakuannya juga beda. Biasanya ada mirip antara anak dengan orang tuanya, entah bapak atau ibunya. Dan kita, kalau menyebut Allah sebagai Bapa, kalau kita sudah diangkat menjadi anak Allah, maka kita pun harus berlaku sebagaimana anak Allah. Berlaku sebagaimana Bapa juga bertindak. Penuh kasih, penuh kebaikan, dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya memanggil Bapa, Tuhan, Tuhan dalam doa, tetapi karyanya tidak ada, tetapi perbuatan baiknya nol. Kita diajak untuk berbuat baik, sama seperti rumah. Pondasi dari rumah rohani kita adalah karya-karya yang nyata kita. Tindakan-tindakan kita sehari-hari, sesederhana sekalipun, itu akan menjadi pondasi yang kuat untuk hidup rohani kita. Jangan sampai tetangga kita melihat setiap hari ke gereja, setiap hari sembahyang, tapi kelakuannya setiap hari berdoa Bapa kami, kelakuannya bukan seperti Allah Bapa, tetapi seperti genderuwo, seperti iblis, seperti setan. Kiranya ini bukan alas rumah rohani yang baik. Usahakan sampai tetangga orang lain melihat, oh pantesan dia sabar, oh pantesan
dia murah hati. Oh, pantesan dia rendah hati. Karena dia adalah anak Allah. Karena dia adalah saudara Kristus. Dengan demikian, fondasi hidup iman kita sungguh kuat. Bukan hanya dalam doa formal, tetapi lewat senyuman, lewat sapaan yang ramah, lewat kalau kita tidak bisa menyembuhkan, paling tidak menyakiti, di situ kita sudah membangun satu rumah rohani yang kokoh, yang diterima oleh Allah, yang juga dapat menerima Allah untuk hadir dalam rumah rohani kita. Walaupun sederhana, walaupun kecil, tetapi Allah yang maha besar tetap sudi dan bisa masuk ke dalam rumah rohani kita. Allah yang maha kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang mengingatkan kami untuk tidak melupakan tindakan nyata sebagai putra-putrimu, dan semoga teladan Santo Redemptus dan Dionysius dapat kami hayati lewat hal-hal sederhana, sehingga kami dapat mewartakan juga kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari kepada dunia di sekitar kami lewat orang-orang terdekat yang kami jumpai sehari-hari. Semoga kami dapat menjadi pelaksana sabdamu, bukan hanya pendengar dan pendoa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita, entah karena sakit atau karena hal-hal lain yang membuat mereka tidak bisa bersukacita dalam Engkau. Ya Bapa, sapalah mereka. Semoga orang-orang yang ada di sekitarnya dan kami dapat menjadi penghibur bagi mereka, dapat menjadi peneguh bagi mereka, dan meringankan penderitaan mereka lewat hal-hal sederhana yang kami berikan, yang kami bagikan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan harapan, permohonan, dan doa-doa kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikian ya Bapa, harapan-harapan kami, doa-doa kami, semoga kami juga dapat mewujudkan harapan kami ini dalam hidup kami sehari-hari lewat perbuatan-perbuatan kami yang mencerminkan kehadiran Putra Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk mengenangkan Beato Dionysius dan Redemptus yang telah merelakan hidupnya demi Injil. Semoga berkat teladan mereka kami tidak takut memberi kesaksian tentang iman kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martir Beato Dionysius dan Redemptus yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuan kami, dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kita mohon restu doa dari Bunda Maria, kita sampaikan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada pertemuan sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Beato Dionisius dan Redemptus, kami telah Engkau persatukan dengan Putramu. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan kami dalam karya bakti di dunia dan membawa kami ke dalam kemuliaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati dan melindungi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.